Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Laili Fitroh Hanafiah dan Putri Sriul Ramadhani akan mempresentasikan mata kuliah sosiolinguistik dengan materi sikap bahasa dan pemilihan bahasa. Sikap bahasa adalah posisi mental atau perasaan terhadap bahasa sendiri atau orang lain. Dalam bahasa Indonesia, kata sikap dapat mengacu pada bentuk tubuh, posisi berdiri yang tegak, perilaku ataupun gerak-gerik, dan perbuatan ataupun tindakan yang dilakukan berdasarkan pandangan sebagai reaksi atas adanya suatu hal atau kejadian. Sikap tidak bisa dilihat secara langsung karena apa yang terlihat dalam perilaku tidak selalu menunjukkan sikap, dan sikap seorang tidak selalu tercermin dari perilaku. Begitu pula dengan sikap bahasa. Sikap bahasa dapat diamati dari perilaku bahasa atau perilaku tutur, tapi pengamatan itu belum sepenuhnya dapat melihat sikap bahasa. Kemudian dalam bahasa dibedakan antara legu dan parol, sehingga hubungan ketidaklangsungan antara sikap bahasa dan perilaku tutur terlihat lebih jelas. Sikap bahasa cenderung mengacu kepada bahasa sebagai sistem, sedangkan perilaku tutur lebih cenderung merujuk kepada pemakaian bahasa secara konkret. Faktor utama yang mempengaruhi perilaku, yang pertama adalah sikap, kedua norma sosial, ketiga kebiasaan, dan keempat adalah akibat yang mungkin terjadi. Jadi, faktor yang paling kuat itu adalah kebiasaan, sedangkan faktor yang paling lemah dalam perilaku adalah sikap. 3 sikap bahasa rumusan Garvin dan Mathiot 1968. Kesetiaan bahasa, language loyalty, yang mendorong masyarakat suatu bahasa mempertahankan bahasanya dan apabila perlu mencegah adanya pengaruh bahasa lain. Yang kedua, kebanggaan bahasa atau language pride, yang mendorong orang mengembangkan bahasanya dan menggunakannya sebagai lambang identitas dan kesatuan masyarakat. Yang ketiga, kesadaran adanya norma bahasa, awareness of the norm, yang mendorong orang menggunakan bahasanya dengan cermat dan santun, merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap perbuatan, yaitu kegiatan menggunakan bahasa, language use. Faktor sikap negatif terhadap bahasa, faktor politis, etnis, ras, gengsi, menganggap bahasa tersebut terlalu rumit atau susah untuk dipahami. Kadang banyak kita temukan dalam masyarakat atau dalam sebuah lingkungan, ada beberapa orang yang malu atau merasa gengsi terhadap bahasa yang sudah mereka gunakan setiap harinya. Akhirnya mereka mencampur bahasa yang mereka gunakan. Misalnya, contohnya bahasa Indonesia yang kejawa-jawaan adalah pemakaian akhiran o, mandi plus o, mandio. Sementara yang baku adalah mandilah. Terus yang kedua, pemakaian akhiran in, misalnya tonton plus in, tontonan. Sementara yang baku adalah tontonlah. Terus pemakaian akhiran i, misalnya menembak plus i, menembaki. Kemudian menembak plus i, menembaki. Sementara yang baku adalah menembaki. Kemudian pemakaian akhiran ke, misalnya biar plus ke, biarke. Yang baku adalah biarkan. Terus bahasa Indonesia yang ke Inggris-Inggrisan. Misalnya kata becek yang berakhiran huruf K diucapkan dengan kata becek yang berakhiran huruf K. Fonem T dirubah menjadi si. Misalnya makasih dirubah menjadi maasih. Yang terakhir, bahasa Jawa yang ke Indonesiaan, misalnya penggunaan akhiran lah. Contohnya wis lah, yang baku adalah sudahlah.
Selanjutnya yaitu pembahasan pemilihan bahasa. Pemilihan bahasa dalam masyarakat multibahasa merupakan gejala yang menarik untuk dikaji dari perspektif sosiolinguistik. Bahkan Fasold mengemukakan bahwa sosiolinguistik dapat menjadi bidang studi karena adanya pemilihan bahasa. Fasold memberikan ilustrasi dengan istilah societal multilingualisme yang mengacu pada kenyataan adanya banyak bahasa dalam masyarakat. Tidaklah ada bab tentang diglosia apabila tidak ada variasi tinggi dan rendah. Pada kenyataannya, setiap bab dari buku sosiolinguistik karya Fasold memusatkan pada paparan tentang kemungkinan adanya pilihan bahasa yang dilakukan masyarakat terhadap penggunaan variasi bahasa. Statistik, sekalipun menurut Fasold tidak akan diperlukan dalam sosiolinguistik apabila tidak ada variasi penggunaan bahasa dan pilihan di antara variasi-variasi tersebut. Faktor penanda pilihan bahasa. Evin Tripp mengidentifikasikan 4 faktor utama sebagai penanda pilihan bahasa penutur dalam interaksi sosial. Yang pertama yaitu latar dan situasi. Latar ada 2, yaitu waktu dan tempat. Yang kedua, ada partisipan dalam interaksi. Yang ketiga, ada topik percakapan. Dan yang keempat, fungsi interaksi. Yang pertama yaitu dapat berupa hal seperti makan pagi di lingkungan warga, rapat di kelurahan, selamat kelahiran di sebuah keluarga, kuliah, dan tawar-menawar barang di pasar. Faktor kedua mencakup hal-hal seperti usia, jenis kelamin, pekerjaan, status sosial ekonomi, dan perannya dalam hubungan dengan mitra tutur. Hubungan dengan mitra tutur dapat berupa hubungan akrab dan berjarak. Faktor ketiga dapat berupa topik tentang pekerjaan, keberhasilan anak, peristiwa aktual, dan topik harga barang di pasar. Faktor yang keempat yaitu berupa hal-hal seperti penawaran informasi, permohonan, kebiasaan rutin seperti salam, meminta maaf, atau mengucapkan terima kasih. Kajian pemilihan bahasa menurut Fasold dapat dilakukan berdasarkan 3 pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan sosiologi, yang kedua pendekatan psikologi sosial, dan yang ketiga pendekatan antropologi. Pendekatan sosiologi berkaitan dengan analisis ranah. Pendekatan ini pertama dikemukakan oleh Fishman. Ranah menurut Fishman merupakan konstelasi faktor lokasi, topik, dan partisipan. Ranah didefinisikan pula sebagai konsepsi sosiokultural yang diabstrasikan dari topik komunikasi, berhubungan peran antar komunikator, dan tempat komunikasi di dalam keselarasan dengan pranata masyarakat, dan merupakan bagian dari aktivitas masyarakat, tutur Fishman dalam Friede dan Holmes. Di bagian lain, Fishman dalam mengemukakan bahwa ranah adalah konsepsi teoritis yang menandai satu situasi interaksi yang didasarkan pada pengalaman yang sama dan terkait oleh tujuan dan kewajiban yang sama. Misalnya, keluarga, ketetanggaan, agama, dan pekerjaan. Yang kedua, yaitu pendekatan psikologi sosial. Pendekatan ini lebih tertarik pada proses psikologis manusia daripada kategori dalam masyarakat luas. Pendekatan ini lebih berorientasi pada individu, seperti motivasi individu daripada berorientasi pada masyarakat. Yang ketiga yaitu pendekatan antropologi. Pendekatan ini tertarik dengan bagaimana seorang penutur berhubungan dengan struktur masyarakat. Perbedaannya adalah bahwa apabila psikologi sosial memandang dari sudut kebutuhan psikologis penutur, pendekatan antropologi ini memandangnya dari bagaimana seseorang memilih bahasa untuk mengungkapkan nilai kebudayaannya.
Dari segi metodologi kajian terdapat perbedaan antara pendekatan sosiologi, psikologi sosial, dan antropologi. Dua pendekatan pertama yang disebut lebih mengarahkan kajiannya pada data kuesioner dan observasi atas subjek yang ditelitinya. Sedangkan pendekatan yang ketiga menempatkan nilai yang tinggi pada perilaku tak terkontrol dan alamiah.